Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat semuanya, para alim, para ulama, para guru, sahabat Aswaja dimanapun berada, teman-teman semuanya dari berbagai macam profesi. Mudah-mudahan segala aktivitas Anda semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda diberikan panjang umur, diberikan kesehatan sehingga apa yang menjadi cita-cita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas karunia-Nya, atas segala limpahan nikmat yang telah diberikannya, kita bisa bertemu kembali dalam kesempatan ini. Terima kasih Anda semuanya tetap berkenan untuk hadir. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat untuk Anda semuanya, memberikan limpahan karunia, mendapatkan pahala yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, pahala silaturahim, pahala thalabul ilmi. Apa yang kita kaji mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana hukum memperingati hari Ibu, ya. Hari Ibu yang biasanya diperingati oleh rakyat Indonesia atau warga kita, warga masyarakat kita, ibu-ibu yang merayakan di setiap desa, setiap kampung. Bagaimana hukumnya yang biasanya ini diperingati setiap tanggal 22 Desember. Bagaimana Islam memandang tentang peringatan Hari Ibu? Apakah boleh? Apakah makruh? Apakah sunnah? Ataukah hukumnya haram? Nah, ini akan kita kaji bagaimana sebenarnya hukum Islam memandang tentang peringatan Hari Ibu. Nah, Hari Ibu ini biasanya diistilahkan dengan Mother Day. Ya, walaupun nanti akan juga muncul namanya Hari Bapak atau Father Day. Tapi sebenarnya ya sama saja. Beda laki-laki dan perempuan, tapi sebenarnya peringatannya ya sama. Ya. Biasanya kalau di negara barat ini biasanya diperingati yaitu di tanggal 8 Maret disebut dengan Mother Day, sedangkan di Indonesia tanggal 22 Desember. Kenapa ini bisa terjadi? Karena di Indonesia ini tentang adanya lahirnya Hari Ibu ini adalah diambil dari peristiwa Kongres Perempuan Indonesia yang pertama tanggal 22 Desember 1928 yang diadakan di Yogyakarta, kemudian dihadiri kurang lebih 30 wanita Indonesia dari Jawa dan Sumatera. Tujuannya diadakan kongres ini bagaimana masa depan kaum hawa, kaum ibu ini bisa lebih cerah, sejajar setara hak-haknya dengan kaum pria, sehingga wanita, ibu-ibu ini mendapatkan pendidikan yang layak, pendidikan yang mencukupi, dan hak-hak perempuan dalam pernikahan. Nah, ini munculnya tentang Hari Ibu yang ada di Indonesia, kemudian diresmikan oleh Presiden Soekarno di tanggal 22 Desember diperingati setiap tahunnya. Lantas bagaimana hukumnya? Ini ternyata para ulama ini berbeda pendapat tentang hukum memperingati Hari Ibu. Akan kita ambil dulu, kita kaji tentang kelompok ulama yang memperbolehkan peringatan Hari Ibu. Ya.
Ya, ini diantaranya ulama yaitu Syekh Syauqi Alam yaitu mufti Mesir, Syekh Ali Jum'ah juga mantan mufti Mesir, Syekh Abdul Fattah Asyur, Syekh Muhammad Ismail Bakar, dan juga lembaga fatwa Mesir atau yang disebut dengan Darul Ifta Al-Misriyah. Ya, ini peringatannya adalah boleh. Jadi tidak ada larangan. Tinggal dilihat nanti bagaimana isinya atau esensi dari peringatan Hari Ibu. Kalau dirayakan dengan atau diperingati dengan hal-hal yang positif, menumbuhkan gairah semangat masyarakat untuk semakin mencintai Hari Ibu, ya semakin menghormati ibu kedua orang tuanya, ibunya yang memiliki peran penting bagi anak-anaknya, maka ini hukumnya adalah boleh. Jadi dilihat dari isinya atau apa yang diadakan di acara tersebut. Dan agar juga tidak salah paham, ketika orang memperingati Hari Ibu bukan berarti dia hanya mengucapkan syukurnya di satu hari itu, tapi tetap dia bersyukur, mendoakan kedua orang tuanya, terutama terlebih adalah ibunya, juga dilakukan setiap saat. Karena yang namanya peringatan ini hanya sekedar mengingatkan agar kita semakin dekat, semakin sadar, semakin paham tentang bagaimana peran seorang ibu dalam sebuah keluarganya. Bahkan dalam hadis juga dikatakan bagaimana derajat ibu ini lebih mulia tingkatannya dibandingkan dengan seorang ayah. Nah, inilah di antara kelompok ulama yang memperbolehkan tentang peringatan hari Ibu. Ini kelompok yang memperbolehkan ini di antaranya diambil dari ayat Al-Qur'an yang bersifat umum, di antaranya surat Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka, dan Tuhanmu telah memerintahkan alla ta'budu untuk tidak menyembah illa iyyahu, kecuali kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan juga kepada walidain yaitu kepada kedua orang tuanya ihsana dengan baik, ya. Artinya adalah birrul walidain. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma. Ya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya, ya, indakal kibara, telah kibar atau telah tua, ya, atau berusia lanjut, au kilahuma, atau keduanya, fala taqul lahuma, maka janganlah mengucapkan kepada keduanya uf. Uf ini adalah maknanya adalah perkataan-perkataan yang menyakitkan hati bagi ibu. Wala tanharuma, dan janganlah membentaknya. Wa qul lahuma, dan ucapkanlah kepada keduanya qaulan karima, perkataan yang mulia, perkataan yang santun, ramah, dan perkataan yang menyenangkan. Ini Al-Isra ayat 23. Ya, kemudian di ayat yang lain di dalam surat Luqman ayat 14 juga dikatakan wa wasainal insana biwalidayhi, dan kami telah memberikan wasiat kepada manusia biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya. Hamalatuhu ummuhu, bagaimana sulitnya atau payahnya, hamalatuhu ummuhu, ibunya telah mengandungnya, wahnan ala wahnin, ya lemah yang bertambah-tambah, ya kesulitan yang semakin berat. Wa fisaluhu fi amain, kemudian menyapihnya selama 2 tahun. Aniskurli, bersyukurlah kepadaku, wali walidak, dan bersyukur kepada kedua orang tua, ilayyal masir, kepadaku engkau akan kembali. Ini surat Luqman ayat 14. Ya. Nah, ini alasan dari ulama yang memperbolehkan diambil dari ayat Al-Qur'an dan hadis tentang bagaimana derajat seorang ibu. Tapi kalau untuk dijelas secara hadis, atau ayat Al-Qur'an secara tekstual tentang peringatan Hari Ibu, jelas itu tidak ada, karena ini adalah berkaitan dengan tradisi, dan tentunya ini adalah tradisi yang baik, tradisi yang tidak melanggar syariat, kecuali kalau di dalamnya di acara Hari Ibu itu dengan kemaksiatan atau dengan perilaku dosa, mengumbar aurat misalnya, atau sambil joget-joget yang dilihat oleh bukan mahramnya, membuka auratnya, atau acara-acara yang itu melambang syariat, maka itu jelas hukumnya adalah haram.
Ini ulama yang memperbolehkan. Kemudian pandangan ulama yang lain, yaitu ulama-ulama dari Saudi yang kita sebut sebagai Salafi atau ulama Wahabi, yaitu diantaranya Abdul Aziz bin Baz, Syekh Shalih Fauzan, Muhammad Shaleh Al-Utsaimin, dan lembaga fatwa Arab Saudi, Lajnah Daimah lil Fatwa, ya, As-Saudiyah, ya. Nah, ini hukumnya adalah haram. Ya, kenapa haram? Di antaranya alasan ulama-ulama ini, ulama Salafi Wahabi, yaitu mengatakan bahwasanya ini adalah hal yang bid'ah yang tidak ada dasarnya dalam agama. Ya, mereka ini mengutip di antaranya hadis, man ahdatsa fi amrina, barang siapa membuat sebuah perkara yang baru, ahdas, dalam urusan kami, hadza ma laysa min, yang tidak ada asalnya, tidak ada dalilnya atau tidak ada dasarnya, fahuwa rad, maka itu adalah tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian juga diambil dari hadis yang lain, man amila amalan, barang siapa yang melakukan amalan, laisa alaih amruna, yang tidak ada kaitannya dengan ajaran kami atau syariat kami, fahuwa raddun, maka akan tertolak. Nah, ini dalil dari kelompok Salafi Wahabi tentang haramnya memperingati hari ibu. Kemudian ditambah dengan hadis yang lain, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai suatu kaum atau tasyabbuh bil kufar, maka ia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, ini kelompok yang memperbolehkan maupun kelompok yang melarang. Lantas bagaimana sikap kita yang lebih bijak? Maka bagi yang mengikuti ulama-ulama moderat, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama Aswajiyah atau ulama Sunni, silakan untuk boleh hukumnya memperingati hari ibu dengan batasan-batasan tertentu yang itu tidak melanggar syariat. Karena ini adalah kaitannya dengan tradisi, maka itu boleh-boleh saja karena Islam tidak memusuhi tradisi. Justru Islam akan memperkokoh tradisi selagi tradisi itu ada tradisi yang selaras sesuai dengan ajaran Islam. Kalau tradisi itu bertentangan, jelas mau tidak mau kita harus meninggalkannya. Nah, ini bagi kelompok yang ikut pro memperingati hari ibu, dan tentunya dengan catatan juga bukan hanya berterima kasih atau mengucapkan syukur, membanggakan ibunya di hanya satu hari, tapi setiap waktu, setiap nafas kita, setiap helaan nafas kita, denyut jantung kita, denyut nadi kita, senantiasa kita menghormati, memuliakan kedua orang tua, terutama yaitu memuliakan ibu. Nah, bagi kelompok yang mengharamkan, melarang, ya monggo saja, silahkan. Berarti mengikuti ulama-ulama Saudi, yaitu ulama Salafi. Yang penting tidak mencela, tidak menghina, tidak berkata-kata yang tidak mengenakan, tidak berkata-kata yang buruk kepada saudaranya yang memperingati hari ibu. Jadi hendaknya untuk bisa saling toleransi, saling menghormati. Lana a'maluna walakum a'malukum. Amalan kami dan amalan kamu silakan untuk dilaksanakan. Tapi sayangnya seringnya yang ini menjadi kisruh karena kelompok yang tidak sepakat kemudian dia berkata yang tidak baik, berkata-kata kotor atau berkata-kata yang itu mencela atau menghina. Ya, ini yang tidak seharusnya untuk dilakukan. Hendaknya kita bisa saling menghormati apapun pendapat, karena semua pendapat yang kita ambil, kita pakai yang menjadi keyakinan kita, karena setiap orang nanti akan mempertanggungjawabkannya masing-masing. Jadi kita tidak perlu mengabsen dosa orang lain, tidak perlu mendikte, menjustifikasi apakah itu dosa, apakah itu pahala, apakah itu surga, apakah itu neraka, itu urusannya masing-masing. Tugas kita adalah untuk bagaimana kita sepenuhnya untuk mengikuti syariat sesuai dengan pemahaman tafsir, pemahaman keyakinan ilmu yang kita miliki masing-masing. Yang tidak melakukan atau tidak mengerjakan, tidak memperingati hari ibu, ya sudah, cukup menjaga lisannya, cukup jangan dilakukan, jangan diamalkan. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, sehingga bisa menumbuhkan rasa saling menghormati, rasa toleransi di antara kita semuanya. Mohon maaf atas segala khilaf, segala kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.